Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan untuk melakukan instalasi Moodle ya, LMS pada Ubuntu 24.04 ya, yang versi yang terbaru. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan konfigurasi untuk instalasi ya, instalasi Moodle pada infrastruktur Ubuntu 24.04 server ya. Selangkah pertama adalah kita akan melakukan proses update ya repository terlebih dahulu. Jadi sebelumnya saat ini saya menggunakan VPS ya yang disponsori oleh Biznet Geo Cloud. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi beberapa paket ya yang dibutuhkan. Jadi kita akan install seperti melakukan instalasi paket web server, paket database, ya, paket PHP. Ya, ini adalah library yang dibutuhkan oleh Apache-nya ya, oleh modelnya untuk bisa jalan dengan maksimal. PHP-TD, mbstring. Oke, jadi kita akan melakukan proses instalasi web server, ya, database server dan seluruh seluruh library yang dibutuhkan oleh modelnya ya. Kita install. Oh ya, ada typo di bcmet ya. Oke. Jumlah paket yang akan di-download berukuran sekitar 235 ya. Oke. Nah, proses instalasinya akan jalan. Kita cukup menunggu saja hingga proses instalasi selesai. Oke, hampir selesai untuk proses instalasinya. Oke, jika proses instalasinya sudah selesai, kita pastikan service dari Apache-nya jalan. Oke, kita coba cek status. Oke, service Apache-nya sudah running. Selanjutnya kita akan tes juga untuk MariaDB-nya ya. MariaDB DB server. Oke, call not be found. Ya, sudah running juga ya. Sudah siap untuk digunakan untuk melakukan proses instalasi. Selanjutnya kita akan mengecek versi dari PHP yang digunakan. Harusnya yang digunakan saat ini adalah PHP versi terbaru ya, 8.3. Selanjutnya kita bisa cek ya modul-modul PHP yang sudah terinstal ya. Ya, jadi seluruh modul ini adalah modul-modul yang dibutuhkan oleh Moodle untuk bisa jalan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi ya pada file MariaDB-nya ya. Kita akan melakukan beberapa tambahan konfigurasi ya agar bisa menyesuaikan ya, karena kita saat ini akan melakukan proses instalasi Moodle ya, sehingga struktur database-nya itu akan berbeda ya. Jadi kita akan melakukan beberapa konfigurasi di sini. Ya. Kita akan cari konfigurasi InnoDB. Ya, kita akan pastikan baris konfigurasi berikut ya untuk kita tempatkan di bawah InnoDB.
Ya, yang pertama kita akan menginisialisasikan Inno database-nya, file formatnya Barracuda, default storage-nya InnoDB, InnoDB Ledge Prefish-nya 1 ya, parameternya InnoDB file per table-nya 1. Jadi ini tambahan konfigurasi yang akan kita konfigurasikan pada MariaDB-nya ya. Jika sudah, kita bisa simpan, dan selanjutnya kita akan coba restart ya. Systemctl sudo systemctl restart. Oke, restartnya berhasil. Itu artinya konfigurasi kita pada MariaDB tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan ke konfigurasi untuk pembuatan database-nya ya. Database yang akan digunakan untuk melakukan proses instalasi ya. Sudo mariadb -u ya. Kita coba MySQL secure installation. Current password kita enter, switch to Unix socket yes, change password root yes. Kita akan mengganti password root ya. Oke, remove anonymous user yes, disallow root login oke yes, remove test database to access it yes, reload privilege. Nah, jika sudah, kita akan melakukan proses pembuatan database-nya ya. Jadi MySQL -u root -p. Kita masukkan password yang tadi. Oke, kita berhasil masuk ke MariaDB console-nya. Pertama-tama kita akan buatkan database. Create database spasi MoodleDB. Oke, database-nya berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuatkan user ya. Create user, terus Moodle admin, add localhost ya, identified by admin tkj. Ini passwordnya ya. Oke, selanjutnya grant all privilege on MoodleDB titik bintang to Moodle admin at localhost. Oke, selanjutnya kita flush privilege. Oke, nah, jika sudah, kita bisa exit. Nah, jadi di sini adalah database kita sudah berhasil buat database ya dengan nama MoodleDB. Selanjutnya kita buatkan user dengan nama Moodle admin dan kita berikan privilege ya atau hak akses untuk user ini ke database ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi pada PHP-nya. Jadi sudo nano /etc /php 8.3 /apache 2 php.ini. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada baris memory size ya, memory limit ya. Pada memory limit defaultnya 128 MB. Kita akan expand ke 512. Selanjutnya kita cari lagi upload max file size. Upload max file size awalannya 2 MB, kita ubah ke 60 MB ya. Kapasitas ini adalah parameter untuk kapasitas maksimal ya yang dapat digunakan untuk mengupload sebuah file. Selanjutnya kita cari baris max execution time. Kita jadikan 300 dan kita cari konfigurasi date titik time zone-nya kita sesuaikan ya. Silakan menyesuaikan untuk date dan time zone-nya. Makassar, Asia Makassar. Selanjutnya yang terakhir adalah max input parse. Itu kita jadikan 5000 ya. Nah, jika sudah, kita bisa simpan dan kita bisa melakukan proses restart ya untuk web servernya. Restart Apache 2. Oke, Apache 2-nya sudah berhasil kita restart. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses download ya untuk modelnya.
Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke direktori cd/var/www, ke direktori var www dulu. Selanjutnya kita akan melakukan proses download ya. Untuk linknya akan coba saya pastekan. Oke, kita coba paste untuk linknya. Jadi widget ke download.moodle.org/download.php/direct/table. Ini versi Moodle terbaru ya, versi 4 ya, yang terbaru. Terus bisa kita enter untuk memulai proses downloadnya. Oke, kita harus sudo ya. Ya, kita harus awali dengan sudo. Karena var www itu adalah ownership-nya adalah super user ya. Oke, harusnya sekarang sudah bisa jalan. Nah, kita cukup nunggu aja hingga proses downloadnya selesai. Oke, ukuran filenya berukuran sekitar 69 MB. Selanjutnya kita akan coba ekstrak ya. Jadi untuk melakukan proses ekstrak kita harus masuk ke super user dulu ya, menggunakan sudo x, parameternya xvf, selanjutnya moodle latest.404.targz ya. Kita enter. Nah, dia akan melakukan proses ekstrak ya. Ekstrak file Moodle-nya. Oke, proses ekstraknya berhasil. Kita bisa cek ya. Harusnya sekarang sudah ada folder Moodle. Dan selanjutnya kita akan melakukan pembuatan ya direktori untuk Moodle datanya ya. Jadi Moodle itu punya dua direktori utama ya. Moodle untuk menyimpan file-file webnya ya, file-file codingannya, dan Moodle data berfungsi untuk menyimpan data-data yang kita inputkan ya. Jadi semacam storage-nya ya. Jadi kita mkdir, kita pakai sudo mkdir -p/var/www/Moodle data. Kita cek. Oke, Moodle datanya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan berikan kita akan ubah permissionnya ya. Kepemilikannya chown -r www-data -2 www-data spasi /var/www/Moodle. Itu file yang pertama. Selanjutnya kita ubah kepemilikan juga untuk Moodle datanya. Nah, kalau kita ls-l, harusnya kepemilikan dari dua direktori ini sudah berubah ya ke www-data ya. Yang sebelumnya adalah usernya 1005 dan root ya. Nah, tujuannya adalah hal ini kita lakukan agar ketika proses instalasi kita lakukan itu tidak akan ada masalah ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses perubahan permission ya. chmod 755 -r untuk Moodle dan untuk Moodle data ya. Jadi setelah kita rubah permissionnya, ownership-nya, kita ubah permission-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba rewrite konfigurasinya. Kita akan aktifkan ya fitur pada web servernya, yaitu fitur rewrite, A2N mode rewrite. Kita harus pakai sudo ya untuk mengaktifkan. Nah, untuk agar fitur ini bisa aktif atau jalan, kita bisa restart ya. Sorry, kita pakai sudo. Oke, sudah berhasil, kita restart. Harusnya sekarang web servernya juga sudah running well. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan sebuah file ya, sebuah file virtual host. Caranya cukup mudah, nano etc. Ya, untuk mempermudah kita masuk ke direktori Apache dulu, site available dulu, kita ls. Nah, di sini ada file default.conf, kita bisa copy ya. Kita bisa kopikan atau kita bisa duplikasikan 00 defaultnya menjadi model.conf. Kita sudo. Oke, jika sudah, kita bisa sudo nano model.conf. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan beberapa konfigurasi file. Yang pertama adalah server name-nya ya. Server name-nya kita tambahkan sesuai dengan domain kita ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah menginstal di VPS,
itu silakan di park aja domainnya, nanti akan menyesuaikan ya. Nah, domain yang saya gunakan adalah moodle.ubuntu24.walidumar.cloud ya. Selanjutnya server adminnya admin@walidumar.cloud. Dokumen rootnya kita arahkan ke var www ke Moodle. Selanjutnya kita buat juga ya direktori, konfigurasi direktorinya, direktori /var/www/Moodle. Kita tambahkan option follow sim links. Selanjutnya untuk kita setting allow override-nya, override all, kita tambahkan require all granted. Kita tambahkan parameter directory. Nah, jika sudah, di sini untuk error lognya ya, kita akan pisahkan ya dari lognya. Di sini Moodle, kita tambahkan di sini ya, Moodle error log. Jadi ketika ada permasalahan, itu kita bisa langsung lihat pada file konfigurasi yang spesifik ya, Moodle access log. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Nah, selanjutnya kita akan coba aktifkan ya. Nah, untuk mengaktifkan kita bisa pakai perintah sudo a2insight moodle.conf. Nah, kita akan restart, reload Apache 2. Sorry, pakai sudo. Nah, jika sudah, kita akan coba cek ya konfigurasinya pakai Apache ctl untuk mencek konfigurasinya, config test. Oke, sintaksnya oke, jadi tidak ada error.